Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sebagai syarat mutlak monetisasi, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube yang besar. Ya, kembali lagi sama Pak Dewarno. Pak Dewarno akan menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa channel sepi penonton. Nah, ada beberapa faktor channel sepi penonton, teman-teman. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama itu mungkin channel teman-teman karena pertama dan masih belajar, mungkin metadatanya tidak lengkap. Apa itu metadata? Metadata di channel itu seperti mengisi data diri. Yang kedua, misalnya mengisi deskripsi channel sesuai dengan tema konten teman-teman. Yang ketiga, dari mungkin sampul channelnya tidak dilengkapin. Yang keempat, mungkin dari foto profil tidak dilengkapin dan kata-katanya tidak mengandung kunci penelusuran YouTube. Nah, ini yang pertama, teman-teman koreksi dulu. Apakah sampul sudah dilengkapi dengan kata-kata sesuai channel teman-teman dan mengandung kata kunci penelusuran YouTube? Yang kedua, foto profilnya. Yang ketiga, deskripsi dan data yang lainnya. Itu dulu, teman-teman. Kenapa itu penting? Karena channel baru itu, karena masuk algoritma YouTube itu kan sistem dari penelusuran YouTube, sehingga itu penting kalau channel baru. Satu itu di sisi channel teman-teman dulu ya. Nah, sekarang ya faktor kedua. Faktor kedua, mungkin channel teman-teman itu masih baru. Kalau masih baru itu biasa, teman-teman. Baru ngupload video 10, 20 sampai 100 masih sepi, itu wajar, teman-teman. Itu normal. Ya. Normal. Nah, disinilah ketika teman-teman ngupload video tadi, itu ada catatannya. Ada dua hal yang penting teman-teman harus koreksi. Yang pertama, videonya itu satu tema atau campur-campur. Ya. Dan kedua, koreksi video teman-teman istilahnya udah standar belum? Dalam arti standar itu audionya jelas, gambarnya jelas, tidak buram, isinya tidak bertele-tele, singkat, padat, bermakna dan bermanfaat, bisa menghibur. Intinya ke situ, teman-teman. Ya, setelah teman-teman tadi udah upload video seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya, video-video teman koreksi juga judulnya menarik tidak, sesuai dengan video tidak, mengandung kata kunci penelusuran YouTube tidak. Nah, di situ teman-teman koreksi semua video itu, apakah judulnya sesuai belum. Nah, di video itu juga ada hal lagi yang lebih penting sebagai promosi video dan konten teman-teman, yaitu apa, Pak Dewarno? Sampul video atau thumbnail
ini bagaikan iklan video teman-teman. Apakah sampul video teman-teman ini udah dibuat dengan baik dan menarik sesuai isi video teman-teman dan mengandung kata kunci penelusuran YouTube? Nah, ini penting ini teman-teman. Jadi iklan teman-teman itu dari sampul video atau thumbnail. Ingat, perlu iklan teman-teman itu melalui sampul video atau thumbnail dan judul. Itu promosinya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah promosikan, ya sesuaikan dengan alur cerita video teman-teman. Ya. Jadi ada berapa faktor tadi? Pertama tadi koreksi channel, ketiga karena masih baru, maklum, yang ketiga koreksi video-video yang teman-teman upload. Nah, dari hal itu teman-teman setelah bisa mengkoreksi, mengevaluasi, baru membuat video berikutnya itu lebih sempurna teman-teman. Kalau masih baru, hal yang normatif seperti itu teman-teman, ya. Nah, hal inilah yang sangat penting untuk kemajuan channel teman-teman. Kalau channel baru itu katakan sepi, itu wajar. Apapun hal yang baru pasti sepi teman-teman. Mungkin Pak Dewarno saya udah setahun 2 tahun masih sepi. Nah, pertanyaannya teman-teman, saya udah setahun 2 tahun masih sepi, sejauh mana rutinitas dan konsisten teman-teman upload video? Itu satu. Kalau teman-teman juga jarak, bagaimana mau rame? Kan gitu kan? Di situ konsistennya. Seberapa konsisten teman-teman upload video. Itu satu. Yang kedua, apakah video yang teman-teman upload itu satu tema atau gaduh-gaduh? Kalau gaduh-gaduh, ya namanya gaduh-gaduh susah berkembang, susah mendapatkan pelenggan teman-teman. Oh, misalnya kalau satu tema, dikoreksi lagi teman-teman, apakah isinya itu menarik? Mungkin bagi teman-teman yang membuat menarik, tapi belum tentu bagi penonton. Nah, ini itu kan, misalnya bagi teman-teman menariklah saya panjang-panjangin supaya nanti ngejar jam tayang biar panjang. Nah, menurut teman-teman bagus mengejar jam tayang, karena isinya bertele-tele, penontonnya juga nggak mau. Nah, di sini jadi faktor. Ini koreksi dulu teman-teman ya, yang udah diupload. Tapi kalau videonya sedikit, ya pertanyaan teman-teman itu juga nggak ini apa namanya, baru melangkah udah menanya sampai tujuan, kan itu kan nggak tepat teman-teman. Ini yang video yang udah setahun atau 2 tahun atau mungkin dia banyak upload video. Nah, di situ koreksi dulu teman-teman. Setelah dikoreksi channelnya, koreksi videonya, baru teman-teman tingkatkan kemampuan teman-teman dalam hal membuat video. Tingkatkan kemampuan editing video yang lebih bagus teman-teman ya. Jadi disinilah ketika teman-teman udah lakukan peningkatan, itu hal yang normal dan akan punya kemajuan. Kita juga harus bisa membaca karakter penonton dari video-video teman-teman sendiri. Misalnya begini teman-teman, karakter penonton itu, misalnya di bulan puasa sampai lebaran, itu semua channel pasti sepi. Di bulan puasa sampai lebaran itu rata-rata channel menurun. Channel itu apa namanya, penontonnya pasti menurun di bulan puasa
sampai lebaran. Habis lebaran itu menurun teman-teman. Jadi ketika teman-teman mungkin naik, pas bulan puasa turun, ya itu memang bulan itu menurun. Kenapa? Karena sibuk penonton, sibuk pulang kampung, sibuk silaturahmi, sibuk di perjalanan, tidak sempat memegang, membuka HP teman-teman, ya. Nah, ini salah satu faktornya sepi tadi. Dari sisi mana? Kan itu kan. Kalau bisa menganalisis dengan baik, coba teman-teman perhatikan. Ketika bulan puasa menjelang lebaran dan setelah lebaran pasti sepi. Semua channel, mau channel besar kecil pasti sepi. Itu teman-teman. Jadi kenapa channel itu sepi? Coba kembalikan teman-teman sendiri, ya. Ini jawaban dari Pak Dewarno. Koreksi dulu, kan gitu teman-teman. Nah, setelah koreksi channel, koreksi video, koreksi diri, koreksi di bulan-bulan sepi atau rame, inilah jawaban dari Pak Dewarno. Dan itu bisa diprakteknya kan untuk meningkatkan penonton dengan meningkatkan mutu video dan kualitas video, serta tingkatkan upload video dengan baik. Perlu kesabaran sebagai konten kreator YouTube, itu jangka panjang teman-teman. Tidak bisa jangka pendek, hitungan bulan dimonet dapat duit, tidak teman-teman. Perlu jangka panjang, perlu banyak belajar. Apalagi teman-teman yang dimulainya dari nol, dari awam, dari gaptek, modal HP. Wajar, tapi ada yang cepat karena keberuntungan. Begitu teman-teman. Yang punya kemampuan, punya skill yang bagus pun di YouTube, prosesnya juga nggak gampang teman-teman. Apalagi skillnya terbatas atau skillnya kurang. Yang punya skillnya aja masih perlu proses panjang. Seperti misalnya sekali gini, mereka sudah sebagai fotografer atau kameramen atau wartawan, ya. Kalau kameramen misalnya udah tahulah cara membuat video, itu pun juga melalui proses panjang, nggak bisa cepat. Dia udah punya basic buat video, nggak bisa cepat. Misalnya basicnya wartawan, mereka sudah sering liputan, percaya diri, melalui proses juga nggak gampang teman-teman, kan gitu kan. Bukan ini menakut-nakutin, tapi ini menjelaskan, menjawab dari teman-teman, memberi semangat buat teman-teman, dan perlu kesabaran, usaha iringin doa teman-teman. Nah, inilah jawaban dari Pak Dewarno yang teman-teman tanyakan. Channelnya sepi penonton. Jadi jawabannya tadi, satu, koreksi channel, koreksi video, udah berapa bergabung jadi YouTuber, kan gitu teman-teman. Ini semua harus secara menyeluruh kita koreksi dan kita perbaiki ke depannya lebih baik. Mudah-mudahan cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Channel teman-teman dimonet, menjadi konten kreator yang bagus, sukses, mendapat penghasilan yang besar. Terima kasih. Salam YouTuber pemula.